Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Topik atau tema firman Tuhan yaitu 4 mata. Apa yang diajarkan oleh Yesus di ayat ini? Yaitu seringkali kita melihat seseorang melakukan kesalahan. Reaksi pertama kita adalah apa? Bukan menegurnya, tetapi kita menceritakan orang lain. Nah, tanpa sadar kita banyak menceritakan kesalahan orang lain, lalu kita menyebarkan, dan sesungguhnya Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Di dalam Matius 18 tadi, ayat ke-15, berkata, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Yesus mengajarkan bahwa langkah pertama adalah ketika seorang berbuat salah, tegurlah secara pribadi, ya, berbicara 4 mata, lalu bagaimana hal itu terjadi, tapi atas dasar kasih. Kasih tidak akan menyebarkan kesalahan, tetapi kasih memberikan pemulihan. Ketika kita menegur secara pribadi, lalu kita menunjukkan kita peduli pada orang itu, dan ketika dia ingin kembali kepada Tuhan, maka dia akan berbalik kepada Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu, jika orang tersebut tidak bisa kembali kepada Tuhan, maka kita bawa 2 atau 3 orang supaya apa? Bukan untuk menghakimi orang tersebut, tetapi supaya orang tersebut berbalik kepada Tuhan. Ya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menolong orang tersebut bahwa orang tersebut serius bahwa dia akan bertobat akan kesalahannya untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Nah, sayangnya Bapak Ibu, di zaman sekarang seringkali ya, orang-orang lebih mudah berbicara di belakang, ya, tetapi kerajaan Allah berbeda. Kasih yang memulihkan. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah selama ini kita lebih sering membicarakan kesalahan orang lain kepada orang lain, atau kita berani menegurnya secara pribadi untuk supaya dia kembali kepada Tuhan? Kasih sejati tidak akan menyebarkan kesalahan, tetapi berani menegur dengan kasih untuk memulihkan. Sebagai closing statement, setiap kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita janganlah dikisahkan kepada orang lain, tetapi tegurlah mereka secara 4 mata dengan kasih dan tanpa penghakiman agar mereka bertobat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.